Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Yesi dan Pak Harum yang telah mengizinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami pada mata kuliah wawasan profesi pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Masita Putriani, kemudian ada Bu Mila Roza, Bu Dina Suryana, dan Bu Sali Anastasia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Bu Mila. Ini adalah sebuah negara, yaitu yang telah kita ketahui di sini negara Australia ya. Australia adalah satu-satunya benua di dunia yang hanya terdiri dari satu buah negara, yang juga disebut dengan Australia. Ibu kota negara Australia sendiri adalah Canberra. Nah, perkembangan pendidikan Australia telah berubah selama siklus PISA tahun 2018 terakhir. Siswa di Australia mendapat nilai lebih tinggi dari rata-rata OECD dalam membaca. Nah, menurut Konstitusi Australia, setiap pemerintah negara bagian di Australia bertanggung jawab atas bidang pendidikan pada tingkat sekolah di bagian tersebut. Pemerintah Australia tidak memiliki kekuasaan dalam bidang pendidikan dan hanya dapat membuat kebijakan dalam bidang tersebut dengan persetujuan dari negara bagian yang bersangkutan. Negara Australia untuk tahun akademiknya itu dimulai pada akhir bulan Januari dan berakhir pada pertengahan bulan Desember. Tahun akademik dibagi ke dalam 4 term, setiap term lamanya kurang lebih 10 minggu. Untuk jenjang sekolah di sini yang pertama itu ya sekolah dasar atau sering disebut dengan primary school. Nah, untuk primary school dimulai dari umur 7 tahun atau 8 tahun. Mulai dari orang tua murid wajib menyekolahkan anaknya sampai dengan usia 15 atau 16 tahun, tergantung pada negara bagiannya. Jika anaknya tidak rajin masuk sekolah, orang tua dikenakan denda atau sanksi. Pada tingkat high school, semakin tinggi tingkat sekolah, murid semakin bebas memilih mata pelajaran yang akan diambil. Pada tingkat senior secondary school, murid boleh memilih hampir semua mata pelajaran sesuai dengan keinginannya. Sebagian besar dari high school dan senior secondary school juga menawarkan mata pelajaran yang bersifat kejuruan. Untuk sebagian besar dari mata pelajaran pada tingkat kelas 12, nilai siswa dihitung dari tugas sekolah serta hasil ujian di negara bagian yang dilakukan pada akhir tahun. Nilai tersebut dapat langsung digunakan untuk mendaftar ke universitas tanpa perlu diuji lagi. Lanjut strategi nasional pemerintah Australia. Pendidikan internasional 2025, nasional strategi dirilis tahun 2016. Nah, ini data yang terbaru ya teman-teman. Nah, di sini ada memperkuat dasar-dasar sistem pendidikan untuk menghadirkan dunia yang berkualitas tinggi untuk pendidikan di kelas dan pengalaman siswa. Di Australia terdapat public school, sekolah-sekolah negeri, dan private school, sekolah-sekolah swasta. Kurang lebih 2/3 dari murid bersekolah di sekolah negeri, sedangkan sisanya bersekolah di sekolah swasta. Contoh private school yang ada di Australia yaitu Muhammadiyah memiliki lahan seluas 10 hektar di Nares di Melbourne, Australia pada 25 Mei 2017 lalu. Kemudian di sistem pengelolaan, di semua negara bagian kecuali Australia Capital Territory, sekolah dasar dan menengah dikelola oleh Departemen Pendidikan di masing-masing negara bagian. Di setiap ICT memiliki sistem yang berbeda disebut School-Based Management, di mana setiap sekolah ini bebas dalam hal pengelolaan. Setiap sekolah dikelola oleh School Board yang terdiri atas kepala sekolah, beberapa guru, dan beberapa orang tua dari murid. Kurikulum pendidikan di Australia. Kurikulum Australia menetapkan prioritas dan aspirasi bagi kaum muda di mana mereka pun belajar dan tinggal, jadinya mereka menjadi prioritas utama ya. Jadi ini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas, pemerataan, dan transparansi sistem pendidikan Australia. Di Australia terkait kurikulum itu sendiri, ada Australia Qualification Framework, yaitu kebijakan kualifikasi yang diatur dalam sistem pendidikan dan pelatihan Australia.
di Australia itu sendiri mencakup tiga keterampilan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan negara Australia sendiri itu memang mengunggulkan ya pendidikan Australia itu sendiri terkait keunggulan dan ekuisitas. Lalu ada semua anak mudanya ini jadi lebih percaya diri dan individu yang kreatif, lalu pembelajar seumur hidup yang sukses, aktif dan berkomunikasi dalam sebuah komunitas. Ini ada 10 kemampuan umum, yaitu pertama, kemampuan menulis dan membaca, yang kedua, kemampuan berhitung, 3, teknologi komunikasi informasi, yang keempat, keterampilan berpikir, yang kelima, kesusilaan, 6, kreativitas, 7, manajemen diri, 8, kerjasama dalam tim, yang 9, intercultural understanding atau kebudayaan, dan 10 ini adalah kompetensi sosial. Sekolah sampai dengan tahun ke-10 punya proses atau penilaian di masing-masing sekolah ya. Mereka melakukan penilaian dalam bentuk proyek, tugas-tugas, penelitian kelompok dan investigasi, presentasi berkomunikasi, tes kelas, dan partisipasi di kelas. Jadi sampai tahun ke-10 itu sekolahnya punya otoriti sendiri untuk proses penilaian. Ada website namanya My School yang dikelola oleh Ekara yang memberikan informasi dan perbandingan data sekolah-sekolah di Australia dan kinerjanya berdasarkan hasil tes NAPLAN. Untuk sistem pembiayaan sendiri, pada intinya adalah semua public school itu bebas biaya sekolah. Tapi orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri biasanya memang diminta untuk membayar secara sukarelawan. Untuk standar kelulusan pada tingkat SD, SMP ini murid meluluskan setiap tahun pembelajaran atas rekomendasi dari guru. Jadi rekomendasi guru ini berdasarkan perkembangan murid selama keseluruhan tahun, jadi tidak berdasarkan ujian. Itu pada tingkat SMA, persyaratan kelulusan ini ditetapkan oleh Senior Secondary Board di masing-masing negara bagian. Jadi kelulusan itu berdasarkan beberapa faktor. Jenis mata pelajaran yang boleh diambil itu, mereka wajib mengambil minimal 1 mata pelajaran dari golongan sains, gitu kan ya, ilmu eksak, kemudian juga dari golongan bahasa atau ilmu sosial. Kalau kita lihat dari bobot dan tingkat kesulitan pengajaran materi, Indonesia itu jauh lebih tinggi dan lebih sulit daripada di Australia. Karena teman-teman sendiri istilahnya sebagai pengajar di kelas 1, kelas 2 sudah mengajarkan itu lebih dari 4 mata pelajaran kan ya. Tiap akhir term itu ada semacam performance, ada pertunjukan. Nah, disitulah mereka akan dipanggil namanya, kemudian sebagai apresiasi gitu ya, sebagai apresiasi bahwa mereka telah melakukan yang hal baik. Iklim belajar di Australia sendiri itu terasa lebih kondusif karena siswanya adalah hanya 20 gitu kan ya, sementara di sekolah di sekolah kita gitu kan ya, itu sekarang mungkin sekitaran 32 gitu kan ya, mungkin sekitar 32 siswa. Kemudian dari segi tenaga pengajar sendiri, guru di Australia itu sangat disiplin dan guru diwajibkan datang ke kelas sebelum siswa masuk. Ini sangat masuk akal ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Saat pelajaran SMA di Indonesia itu mewajibkan satu anak menguasai sangat banyak materi pelajaran. Sedangkan kalau di negara-negara maju, ini kan tidak ya Bu, hanya sekitar 6-7 mata pelajaran yang diharapkan anak-anak ini mampu menguasai. Nah, menurut kelompok ini, bagaimana sih tentang efektivitas ini dari fenomena yang tadi saya ceritakan? Apakah efektif untuk bisa membimbing jadi warga negara yang baik? Dari pertanyaannya Bu Aida ya, istilahnya tadi cukup mengkritisi istilahnya tentang peminatan ya bobot materi di sekolah Indonesia dan di sekolah Australia. Nah ini mungkin yang memang membedakan kita gitu kan ya, membedakan kita dengan sekolah di Australia. Jadi mereka memang kurikulumnya itu sudah mulai terstruktur gitu. Jadi tadi kalau tidak salah pertanyaannya Bu Aida, ya buat apa sih ya? Kemudian apakah ada pengaruhnya dengan karakter gitu kayaknya dengan pendidikan moral itu sendiri. Nah kalau yang saya bisa lihat saat ini memang pemerintah sedang berusaha meredesain kembali kurikulum yang kita punya.
apa sih relevansinya yang mereka pelajari di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Waktu itu saya pernah punya pengalaman ketika saya mengajar di kelas 6, anak-anak ini bertanya, buat apa kita belajar tentang bahasa Sunda? Buat apa kita belajar tentang matematika khususnya gitu kan ya, belajar tentang rumus segitiga, rumus trapesium, segala macam. Memangnya kita gunakan kah Bu gitu kan, misalnya di dalam kehidupan sehari-hari? Secara ilmu pengetahuan iya kita akan gunakan, walaupun istilahnya jawaban saya adalah ya kita akan gunakan, walaupun tidak semua dari kalian akan menggunakannya. Tapi kenapa kita perlu belajar matematika, itu memang adalah mengkonstruksi cara berpikir kalian. Bukan masalahnya apakah kamu akan pakai ilmu itu, gitu kan ya, apakah kamu pakai atau tidak, tapi bagaimana kamu caranya menyelesaikan suatu permasalahan. Karena yang dilatih memang adalah cara berpikir kamu. Pemerintah kita juga sudah melakukan komparasi dengan negara lain gitu, bahwa memang anak-anak ini bukan hanya knowledge-nya saja yang perlu diperkuat, tapi juga dari sisi lainnya, dari skills-nya itu sendiri. Sementara skills itu banyak gitu kan ya. Makanya akhirnya di kurikulum Merdeka ini yang ditekankan adalah profil pelajar Pancasila. Karena pada prinsipnya akhirnya pembelajaran yang mereka dapat itu balik lagi untuk pengembangan karakter mereka. Cara berpikir kita juga begitu, cara mengajar kita sudah nyaman gitu kan ya dengan cara yang sebelumnya, tapi ternyata harus berubah. Kita dituntut untuk lebih kreatif, karena memang tujuannya adalah untuk pengembangan karakter itu sendiri. Kalau yang kita lihat belakangan ini kan moral anak yang sedang goblok ya kalau menurut saya Bu. Betul Bu Aida. Makanya istilahnya kan di kita juga ada proyek profil pelajaran Pancasila, kita ditunggu. Tadi sempat tertarik dengan pemaparan yang dari kelompok Australia ya terkait pembelajaran membaca dan menulis mungkin ya Bu ya. Sementara di Indonesia sendiri kita ya berusaha untuk menuntaskan buta huruf gitu. Tadi kelas 1 dan 2 itu kan belum diwajibkan gitu kan untuk kegiatan membaca dan menulis. Nah, kira-kira untuk di Australia dan di Amerika sendiri, cara efektif untuk menuntaskan buta huruf supaya anak-anak itu bisa membaca dan menulis itu mulai dikenalkan sejak kapan? Kalau di Australia itu sama seperti tadi disampaikan oleh Pak Hanung kurang lebih ya, bahwa di negara Australia kan termasuk negara yang sudah negara terkaya di Asia Pasifik ya Pak Erwan ya. Jadi relatif tingkat pemahaman penduduknya jauh lebih baik terkait pendidikan itu sendiri dan pentingnya ya pendidikan itu sendiri. Jadi di sekolahnya mereka di awal tahun orang tuanya sudah memberikan kayak semacam detail tujuan pembelajaran ya, walaupun di kelas 1-nya atau di awal tahun itu mereka lebih arah pada life skill tadi yang Bu Sali sampaikan. Jadi minat bacanya yang memang ditumbuhkan secara baik oleh pemerintah Australia itu sendiri, karena dari tes yang disampaikan itu pun ada membaca, menulis gitu ya, bahasa, numerasi. Jadi pastinya kedetailan pemerintah itu memang sudah ada proses yang kalau kita buka website dari Aklara itu sendiri, mereka sudah ada detail banget ya terkait tahun pertama, tahun keduanya, sehingga seorang guru ini punya kreativitas yang tinggi bagaimana dia punya pembelajaran yang menuntaskan dari tujuan secara umum tadi ya. Kalau dari saya sih seperti Indonesia ya, justru orang tua mengeluhkan anak tidak mau bacanya, tapi tidak memikirkan bagaimana minat membaca di awal yang perlu ditumbuhkan. Jadi tingkat pendidikan orang tua kitanya pun di Indonesia lebih pada kok anak tidak mau baca ya, tapi minat baca dari awalnya yang tidak diusahakan seperti itu. Tapi kalau dari pemerintah Australia sendiri di kurikulum yang di tahun pertama itu yang tidak pada ahli yang banyak sekali pelajaran, mereka lebih memunculkan kematangan karakternya ya, yang akhirnya mau membaca, kemudian
beradaptasi dengan lingkungan juga baik dan lain sebagainya macamnya. Artinya ketika mereka sudah baik secara pemahaman edukasi di awal, nah mereka akan butuh sendiri baca pengetahuan itu seperti apa. Jadi caranya seperti apa gitu kan ya. Jadi kalau di pelajaran tadi Bu Dina sudah menyinggung ya, literasi, numerasi itu memang dua hal yang cukup penting, tapi memang di negara ini memiliki caranya adalah cukup berbeda gitu. Jadi misalnya kayak numerasi itu bukan hanya menghitung, literasi itu bukan hanya sekedar membaca. Kalau istilahnya teman-teman perhatikan di pelajaran literasi atau bahasa, itu ada urutannya. Yang pertama mereka mendengarkan, kemudian ketika mendengarkan mereka harapannya bisa berbicara, lalu mulai bisa membaca, dan yang paling tinggi adalah menulis gitu. Jadi nanti kalau untuk di kelas 1 itu mereka hanya melihat, mendengarkan gitu kan ya. Mereka mendengarkan bagaimana suatu bentuk suara dari suatu huruf atau suatu kata. Jadi mereka mendengarkan dulu. Gitu. Kemudian ketika mereka telah mendengarkan, mereka menirukan gitu kan. Contohnya karena mereka menggunakan bahasa Inggris misalnya cat gitu kan ya. Ketika gurunya mengatakan cat, mereka akan repeat lagi gitu. Selain itu, mereka juga di skill untuk komunikasinya dulu. Jadi ketika situasi yang sangat familiar bagi mereka, itu mereka berbagi gitu ya. Jadi mereka yang dituntut itu adalah bagaimana cara mengekspresikan, karena bahasa itu sendiri kan ekspresi diri ya, mengekspresikan suatu situasi tertentu. Misalnya ketika hujan, apa sih yang kamu rasakan? Itu diajak anak-anak untuk menceritakan perasaannya. Nah, itu kan juga bagian dari literasi. Mereka bisa saja menulis, tapi tidak menggunakan pensil. Misalnya menggunakan jari mereka, menggunakan cat, kemudian menulis di pasir, gitu ya. Jadi memang lebih kepada sensorik motorik halusnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5 dan 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.